bagi kita semua cuman yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan melengkapi sukacita kita di tahun yang baru ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan pertama di tahun yang baru ini. Renungan untuk khotbah Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan supaya kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan untuk menapaki hari demi hari di tahun yang baru ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih berkat penyertaan-Mu menghantarkan kami di tahun yang baru ini. Ini semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami Tuhan, tapi semata-mata oleh karena kasih penyertaan Tuhan. Kiranya Bapa, kami layak untuk dikuatkan melalui firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan isinya akan kami renungkan. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat-Mu menyampaikan isi dari firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami bisa merasakan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami melalui firman yang kami dengar. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan renungan tahun baru kita ini di minggu pertama di tahun 2023 dari kitab Mazmur. Mari kita baca kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-15 sampai pada ayat yang ke-21. Kita akan baca Mazmur 145 ayat 15 sampai ayat ke-21. Demikian isinya. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Sampai demikian firman Tuhan dengan tema Aku ingin senantiasa memuji Tuhan. Aku ingin senantiasa memuji Tuhan. Sekali lagi kami menyapa kita semua, selamat tahun baru. Puji Tuhan, kita sudah sampai di tahun 2023 ini. Kira-kira saudara yang dikasih Tuhan, apa resolusi saudara di tahun yang baru ini? Beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu yang menyatakan resolusi tahun 2023 adalah menjadi langsing. Apa itu resolusi? Resolusi bisa dikatakan keinginan, target, atau juga bisa dikatakan harapan. Maka kembali pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita semua. Apa harapan kita di tahun yang baru ini? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentu ada banyak harapan di hati setiap kita masing-masing berkaitan dengan kondisi kita saat ini. Ada yang berharap segera sembuh, pulih dari sakitnya. Mungkin selama ini sakit. Ada yang berharap di tahun yang baru ini rumah tangganya semakin harmonis, ya. Mungkin selama tahun 2022 banyak cekcok. Ada juga
bagi yang sedang mencari pekerjaan di tahun ini berharap mendapat pekerjaan yang layak. Dan bagi yang sedang sekolah, ya, masih sekolah, ya berharap naik kelas di tahun ini, berharap dapat juara, berharap lulus sekolah di tahun ini dengan nilai yang memuaskan. Itu semua harapan-harapan kita. Pertanyaan berikutnya, kepada siapakah kita nyatakan harapan-harapan kita ini? Kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, atau kepada guru kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita tentu tahu bahwa tempat untuk mengadu, tempat untuk menaikkan segala harapan yang tepat adalah Tuhan. Adalah Tuhan kita. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ungkapan pemazmur. Mazmur 145 ini adalah puji-pujian kepada Allah yang dinaikkan oleh pemazmur. Mazmur ini merupakan kesaksian Daud atas pengalaman hidupnya di bawah pemeliharaan Tuhan. Di bawah pemeliharaan Tuhan, dia menyatakan bahwa Tuhan adalah penopang bagi semua orang yang jatuh. Kalau kita baca dari ayat yang ke-14. Tuhan yang Daud kenal di dalam hidupnya adalah Tuhan yang memberi makanan pada waktunya. Mengapa kira-kira Daud mengangkat soal makanan dalam kesaksiannya, dalam pengenalannya akan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saudara ingat bahwa Daud itu pernah hidup mengembara untuk beberapa waktu yang cukup lama. Dia pernah mengembara untuk melarikan diri dari Raja Saul. Karena dia tidak ingin menyakiti apalagi membunuh Saul, raja yang pernah dipilih oleh Tuhan. Meski kemudian Tuhan Allah telah menolak Saul, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi Daud untuk membunuh Saul. Maka daripada dia menyakiti Saul, padahal Saul ingin sekali membunuh dia, maka Daud merasa lebih baik melarikan diri dan hidup mengembara, berpindah-pindah, dikejar-kejar. Maka dalam pengembaraannya, dia pernah hanya makan roti yang dia peroleh dari imam. Itu bisa kita baca di 1 Samuel 21. Dia hanya memperoleh roti dari seorang imam di daerah Nob. Dan dia juga pernah diberi makan oleh Abigail istri Nabal beserta seluruh tentaranya. Itu bisa kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 2 sampai 18. Ternyata ada banyak cara Tuhan untuk memberi makan kepada Daud. Itu merupakan pengalaman nyata yang dia alami sendiri. Maka dia berkata bahwa Tuhan memberi makanan pada waktunya. Lalu saudara dikasih Tuhan, Daud juga menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ia mengenyangkan segala yang hidup. Kita juga sama-sama tahu bahwa semua ciptaan Tuhan, binatang besar dan kecil, bahkan burung-burung di udara, itu semuanya hidup tanpa diberi makan oleh manusia. Tetapi mereka bisa cukup makanannya, bahkan punya tempat tinggal sendiri, oleh karena Tuhan yang memelihara dan mencukupkannya. Jadi dengan kata lain, semua dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memelihara dan mengenyangkan semua yang Ia ciptakan. Pemazmur juga menyatakan di sini bagaimana adilnya dan penuh kasih setianya Tuhan. Tuhan itu juga dekat pada setiap orang. Artinya,
semua orang yang berseru kepada Allah itu akan didengarkannya karena dia dekat, tidak jauh-jauh. Layaknya seorang anak yang memanggil ibu atau bapaknya yang berada di dekatnya, sudah pasti didengar. Demikianlah Tuhan berada di dekat setiap umatnya. Tuhan juga menjaga semua orang yang mengasihinya. Itu yang dikatakan di dalam ayat ke-20. Dia menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi orang yang fasik akan dibinasakan. Artinya apa? Bahwa ketika hidup di dalam ketaatan, maka upahnya adalah kasih Tuhan. Tetapi orang fasik, orang yang berdosa, itu akan memperoleh hukuman. Jadi semua ini, pengalaman hidup Daud ini membuat mulutnya mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Ayat 21. Dia memakai mulutnya untuk memuji nama Tuhan. Dan dia berharap bahwa biarlah segala yang bernapas juga memuji nama Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di tahun yang baru ini itu mengajak kita untuk mengingat kembali bagaimana pengalaman hidup kita di bawah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tentu semua kita pernah mengalami masa-masa sulit, ya. Pernah mengalami stres, atau mungkin kehilangan uang, keuangan kita sedang bermasalah, kehilangan orang-orang yang terkasih, ya, berduka, kita tertekan atau merasa takut, ya. Mungkin ada banyak pengalaman-pengalaman yang telah kita alami selama tahun 2022. Dan dalam melewati masa-masa itu, apakah pernah saudara mengalami pemeliharaan Tuhan? Pernahkah saudara di dalam keadaan sulit, stres, berduka, mengalami pemeliharaan Tuhan? Kalau pernah, berapa kali? 1 kali? 10 kali? Atau ratusan kali? Atau mungkin sudah tidak terkira? Berapa kali saudara merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam menjalani hari demi hari? Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, kalau kita baca Efesus 3 ayat 14-21 yang menjadi bacaan kita, ia menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu melakukan segala-galanya dengan lebih baik. Hanya Tuhan yang mampu melakukan segala-galanya dengan lebih baik daripada yang kita doakan, daripada yang kita pikirkan. Karena apa? Karena Dialah Tuhan. Di dalam menghadapi setiap tantangan berat, di dalam memberitakan Injil, kita sama-sama tahu Rasul Paulus pernah dipenjara, dihina, diancam untuk dibunuh. Bahkan dia juga mengalami sakit yang dia buat dalam istilah duri dalam daging. Di dalam keadaan tersebut dia tetap memuji Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan sekalipun, karena dia merasakan pemeliharaan Tuhan itu nyata baginya. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi Rasul Paulus. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita merasakan pemeliharaan Tuhan itu nyata? Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini, tahun 2023 ini, sebelum kita masuki pun kita sudah banyak dibayang-bayangi dengan berita-berita menakutkan, ya. Tahun ini dikabarkan akan terjadi resesi.
akan terjadi perang dunia akibat Ukraina dan Rusia. Perangnya tidak habis-habis. Di tahun ini juga akan ada COVID yang menjadi varian baru. Lalu di tahun ini juga dikatakan Jakarta akan tenggelam. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita khawatir memasuki tahun ini. Namun entah apapun itu yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, ingat pemeliharaan Tuhan. Kalau selama ini pun Tuhan senantiasa memelihara kita, maka segala keraguan, segala ketakutan, dan sikap pesimis untuk menjalani hari-hari di tahun yang baru ini, baiknya kita ganti, kita ubah menjadi pengharapan kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kita dicukupkan, di dalam Tuhan kita dikuatkan. Karena berkat dari Tuhanlah yang membuat kita tetap hidup di dalam sukacita, meskipun mungkin akan ada masalah yang silih berganti dalam hidup kita. Jadi apapun yang akan terjadi di tahun ini nantinya, tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan itu dekat. Dia mendengar setiap doa. Mungkin ada dari kita yang saat ini sakit tak kunjung sembuh. Atau mungkin ada juga dari kita saat ini yang punya masalah besar yang belum juga menemukan solusinya. Mungkin ada juga yang doanya belum dijawab oleh Tuhan sampai hari ini, sampai di tahun yang baru ini. Tapi percayalah, berkat pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Dan kita pasti akan dimampukan serta dikuatkan. Maka jalanilah tahun 2023 ini dengan senantiasa hidup di dalam Tuhan, berserah kepadanya dan mengandalkan kuasa Tuhan. Ya. Hidup menjalani hari demi hari di tahun yang baru ini tanpa Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, itu ibarat sebuah rumah yang ditinggal selama setahun. Apa yang terjadi jika rumah ditinggal dalam waktu 1 tahun? Mungkin debu-debu akan ada di mana-mana. Atau mungkin setiap bagian-bagian yang terbuat dari kayu akan digerogoti oleh serangga-serangga, sehingga menjadi rusak. Bagian atapnya pun bisa menjadi rusak, bocor sana sini. Semua menjadi lapuk dan rusak. Belum lagi kalau ada binatang-binatang lainnya yang akan bersarang di dalam rumah tersebut dan membuat rumah itu menjadi semakin rusak. Demikian jugalah hidup orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang menjalani hari-harinya tanpa berserah kepada Tuhan. Hatinya kosong, layaknya rumah yang ditinggal. Sehingga di dalam hatinya bersaranglah pemikiran-pemikiran jahat, kuasa-kuasa setan iblis menguasainya, menggerogoti dirinya, hatinya, pikirannya, hingga sampai kepada tubuhnya. Hatinya akan dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, hingga menjadi penyakit bagi tubuhnya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup mengandalkan Tuhan. Kalau dalam 1 hari saja kita bisa terima berbagai-bagai berkat Tuhan, ya, 1 hari saja kita menerima lebih dari 1 berkat dari Tuhan. Mulai dari bangun pagi, kita sanggup melakukan pekerjaan ini dan itu, kita terima rezeki dari Tuhan, kita selamat dari bahaya. Itu berkat-berkat dari Tuhan. 1 hari saja kita bisa menerima berbagai macam berkat dari Tuhan. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan bagi kita. Maka mengapa kita tidak percaya bahwa besok Tuhan juga pasti
memelihara dan memberkati kita. Setiap hari Tuhan akan mencurahkan berkat yang baru. Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Dan orang-orang yang kita kasihi juga Ia pelihara. Maka mari teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan takut tidak makan, karena Tuhan pasti akan mencukupkan. Anak-anak Tuhan tidak akan menjadi peminta-minta, karena Tuhan senantiasa memelihara kita. Dan jangan lupa, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, jangan tinggalkan ibadahmu. Karena hanya Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di hari yang baru, di tahun yang baru ini, Engkau layakkan kami menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu bekerja di dalam hati kami ya Bapa, mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran, sehingga kami percaya bahwa dalam hidup kami ke depan ini, selama 365 hari ke depan, Tuhan akan senantiasa memelihara kami. Kami percaya dan kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah hidup kami ini terus bergantung dan mengandalkan Tuhan, Sang Gembala Agung yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.